Baik ya, nanti saya rekamkan saja, nanti saya upload. Begitu ya. Jadi yang kedua kita harus bisa menghitung inlet loading. Nah, inlet loading ini dari hampir sama juga dengan partial pressure tadi. Ya. Inlet loading ini berarti konsentrasi dikalikan dengan flow di emisi itu. Ya. Nah, setelah kita bisa menghitung inlet loading atau beban yang akan diolah di dalam pencemar itu, maka berikutnya adalah kita mesti tahu target yang harus dicapai. Ya, jadi setelah diolah itu konsentrasinya harus tinggal berapa atau inlet outlet loadingnya tinggal berapa. Nah, dari perhitungan inlet dan outlet ini nanti kita bisa menghitung kebutuhan karbon. Itu yang paling urgen ya. Ini karena karbon ini atau kebutuhan adsorbennya kalau menggunakan adsorben lain. Nah, jika sudah ketahuan kebutuhan karbonnya, nanti kita bisa menghitung desain absorbernya, ya, termasuk diameter unitnya, panjangnya, size, ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan diameter panjang itu diameter adsorber, panjang adsorber. Nah, kalau size ini sudah size unitnya, karena selain absorber di sana ada supporting, ya, ada beberapa penunjang lain ya di dalam unit itu. Kemudian berikutnya kita juga harus bisa menentukan apakah beban yang kita masukkan itu perlu ada pretreatment atau tidak. Ya. Nah, pretreatment sudah kita bahas kemarin berkaitan dengan cooling. Ya. Kalau terlalu panas, maka absorpsi tidak efektif. Ya. Absorpsi itu akan efektif kalau yang diabsorpsi itu dingin, ya, lebih dingin lebih bagus absorpsinya. Makanya kalau stream gas itu terlalu panas, maka nanti kita perlu cooling. Ya, karena kalau sudah panas itu biasanya malah terjadi desorpsi, yang sudah nempel akan kembali keluar. Ya. Nanti beda dengan aktivasi atau regenerasi, reaktivasi. Kalau absorpsinya harus dingin, kalau bisa dingin, ya kalau regenerasi maka dia harus panas. Yang kedua adalah apakah perlu dehumidifikasi atau tidak. Jadi kalau stream itu terlalu banyak mengandung uap air, maka kita perlu menurunkan kelembabannya. Ya. Pretreatment yang ketiga itu nanti konsentrasinya harus berada di antara LEL dan harus berada di bawah LEL. Ya, tidak boleh berada di antara LEL dan UL. Jadi biasanya faktor safety-nya itu adalah 25% di bawah LEL. Nah, sehingga kalau konsentrasi itu terlalu tinggi di stream, terutama gas-gas yang memang dia cukup mudah terbakar, maka harus diturunkan konsentrasinya. Ya. Jadi mungkin harus ditambahkan udara pengencer dan sebagainya. Kemudian berikutnya nanti yang kita coba bahas adalah carbon regeneration. Jadi ada absorption cycle time, jadi siklus absorpsinya, ya, waktu dalam satu kali siklus, ya. Kemudian regenerative cycle time-nya dan stream recruitment. Ya. Jadi biasanya di industri kalau reaktivasi atau regenerasi itu menggunakan steam, ya, atau uap panas untuk melepaskan pencemar dari adsorben, ya. Baik ya, jadi ini adalah beberapa hal yang mestinya nanti bisa kita jadikan acuan, ya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan bahwa kalau mendesain satu absorber di dalam stream gas itu paling tidak adalah 2, ya. 2 itu artinya satu yang nanti digunakan, dioperasikan, satu diaktifasi. Sehingga nanti bisa gantian. Kalau satu sudah jenuh, ya ganti satunya yang dioperasikan, satu diaktifasi. Nah, hal-hal tadi harus kita perhatikan di sana
untuk itu ya kita lihat berapa loadingnya. Jadi gas yang masuk itu loadingnya bebannya berapa. Kemudian target clean out gasnya itu juga berapa tadi. Nah, dari yang masuk dan yang keluar ini kita bisa menentukan kebutuhan karbonnya. Kalau karbon sudah ditentukan kebutuhannya, baru nanti kita menentukan desain unitnya ini, ya, diameternya, panjangnya, size totalnya, ya. Kemudian dia digunakan berapa lama, ya, sehingga nanti kalau ini sudah jenuh harus diregenerasi, maka nanti cycling absorption cycle-nya itu juga nanti bisa ketahuan di sana. Ya. Jadi berapa jam digunakan, berapa jam harus diregenerasi, digunakan lagi, ya, sehingga nanti kita bisa menghitung itu, ya. Termasuk nanti berapa banyak steam yang digunakan untuk reaktivasi. Ya. Baik, intinya itulah ya. Ini saya kira di slide terakhir di kuliah yang lalu, ya. Di satu contoh di sana adalah misalkan pencemarnya adalah toluen, ya. Jadi ada stream gas mengandung toluen. Jadi toluen dikenal sebagai HAP, hazard air pollution. Ya. Nah, ini mengkontaminasi gas emisi stream pada 1000 ppm. Jadi artinya konsentrasinya 1000 ppm, temperaturnya 90 Fahrenheit. Yang ditanyakan pertama berapa partial pressure-nya dan berapa working capacity-nya, ya, untuk absorpsinya. Jadi ini saya kira hanya menghitung saja. Partial pressure ini adalah HAP-nya yang diketahui itu dikalikan dengan 14696 PSI, ya. Kemudian dari sini kita bisa menentukan working equilibrium-nya. Jadi konsentrasi equilibrium saya kira, ya. Jadi working equilibrium adalah beban yang harus diolah tetapi menurut perhitungan kesetimbangan. Itu K kalikan dengan P parsial. Nah, ini dari pengolahan data secara friendly. Atau nanti tergantung dari isotermnya apa. Apakah dia friendly, apakah dia Langmuir, ya. Ini berarti kemampuan yang bisa diserap, ya, oleh sesuai dengan isoterm itu. Nah, biasanya nanti working capacity itu separuh dari working equilibrium-nya. Ya, jadi dari equilibrium capacity-nya ini. Ya. Jadi nanti kalau sudah ketemu menurut isoterm, K-nya diketahui, ya, biasanya akan ketemunya K kali konsentrasi apa pangkat M ini kalau friendly, ya, atau yang lain nanti persamaan yang lain bisa. Yang paling sering itu friendly, ya, karena dia lebih banyak satu lapis, ya. Nah, K dan M ini dari data percobaan isoterm itu. Atau boleh dilihat dari tabel. Di sana ada tabel, nanti di belakang ada, ya, nilai K dan M. Nah, biasanya nanti yang bisa diolah dengan baik, artinya tidak melewati breakthrough. Ya. Breakthrough itu biasanya menjelang jenuh itu, kesetimbangan ketika karbonnya jenuh. Biasanya kalau diambil 50% itu cukup baik pemisahannya, jadi tidak tercampur oleh kondisi breakthrough yang terlalu dekat dengan outlet. Ya. Jadi ini. Ya. Jadi dia diambil separuhnya 50%, ini kondisi aman. Ya. Nah, ini beberapa nilai K dan M dari friendly. Ya, seperti benzen itu K-nya sekian, ya, M-nya sekian. Sehingga nanti kalau kita mengetahui konsentrasi dan mengetahui partial pressure-nya, kita bisa menentukan WC-nya, ya, working capacity-nya, sama working equilibrium-nya. Ya. Jadi ini.
Ini tinggal dimasukkan di persamaan ini, saya kira kita bisa menentukan W ini. Nah, W ini nanti ini baru yang nah, nilai working capacity nanti yang baru kita gunakan untuk perhitungan selanjutnya. Ya. Nah, jadi tadi berarti kita sudah membahas tentang loading. Loading itu yang konsentrasi HAP-nya, kemudian working capacity-nya. Ya. Nah, dari itu nanti kita bisa menghitung carbon requirement-nya. Ya. Karbon yang dibutuhkan dalam satu proses. Ya. Jadi kalau di dalam gambar tadi ya berarti kita satu proses ini nanti butuh apa atau total ya itu masih satu proses ya. Nanti kita butuh berapa? Ya. Nah, secara prinsip bahwa karbon yang diperlukan itu berarti apa? Jadi MHP ya. Jadi MHP itu 6, ini sekian, ini konversi ya, kalikan debit emisi. Jadi ini sebenarnya beban MHP atau konsentrasi kali emisi dikalikan dengan D itu densitas ya. Densitas HAP-nya. Nah, ini faktor konversi satuan. Jadi nanti kalau menggunakan ini nanti saya kopikan saya kirim saya share file aslinya sehingga nanti sudah bisa melihat unitnya di sana. Jadi secara prinsip adalah bahwa karbon yang digunakan itu beban dikalikan dengan waktu operasi setiap satu vessel tadi. Ya. Atau kalau ini mungkin masih keseluruhan ini ya. Sekarang nanti akan dibagi dengan jumlah kanisternya. Ya. Jadi ini dikalikan dengan waktu absorpsi, ya, ditambah 1 kali ND per NA. Kemudian dibagi dengan WC, ya, ND per NA, ya, NA itu sebenarnya jumlah kalennya. Ya. Ini ND itu sebentar nanti saya lihatnya lagi apa itu ada. Ya. Bentar. Nanti di sini itu ada semua ya. ND itu number of bed absorbing ya. Oh ya apa? Nanti diaktifasi. Kemudian NA itu number of bed absorbing ya. Jadi itu nanti silakan jadi ini jumlah bed yang untuk desorpsi, ini jumlah bed untuk absorpsi. Ya, dibagi dengan working capacity. Jadi saya kira itu nanti mendesain, tinggal nanti didesain berapa yang akan didesorpsi, berapa yang akan digunakan untuk proses absorpsi. Jadi kalau melihat di gambar yang depan tadi, ya, di gambar depan tadi saya kira kita bisa di sini. Nah ini misalkan nanti dalam satu operasi itu 1 yang didesorpsi, yang diaktifasi 2 dioperasikan, ya, atau misalkan 3 dioperasikan ada lagi 1 yang didesorpsi, ya tinggal kita masukkan di desain kita ini. Ya. Berarti 1 didesorpsi, yang 1 misalkan dioperasikan. Nah ini tinggal dimasukkan di sini. Ini sudah mendesain ya. Dibagi dengan working capacity-nya tadi. Kemudian C yang diperlukan per satu unit ya, karena memang dia jumlah unit yang digunakan untuk absorpsi ya tinggal dibagi saja. 1 unit C recurrent total itu dibagi dengan jumlah unit yang digunakan. Ya. Baik, ya.
nanti yang bisa dihitung ya. Kemudian kita juga bisa menghitung di diameter vessel atau diameter unit, tiap satu unit. Ya, ini tinggal J required dibagi UE dibagi kali UE per GEA ya. Kemudian GEA-nya ini satuan-satuan sesuai dengan temperatur saya kira. Ini G itu adalah debit emisi ya, dan debit ambient di sana. Emisi, jadi ini sudah menghitung perbedaan antara temperatur emisi dan temperatur ambient. Ya, makanya nanti GEA itu adalah debit emisi kalikan temperatur emisi ditambah 476 bagi 57 ini ke Fahrenheit ya satuannya, dan itu sudah dikonversi menyangkut pada perbedaan dengan ambient. Ya. Kemudian kita bisa menghitung panjang vessel, artinya panjang vessel ini panjang atau tebal karbon yang dimasukkan di dalam vessel. Ya. Dan baru kita menghitung S-nya, ya, size-nya. Ya. Baik, ya itu. Kemudian yang ketiga nanti ini mungkin juga sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau pre-treatment itu hanya kita lihat apakah stream itu sudah cukup dingin memenuhi ini, paling tidak di bawah 130 Fahrenheit. Ya. Kemudian humidifikasinya ya, kurang dari 50. Ya, kalau digunakan untuk absorpsi, sedangkan konsentrasinya harus di bawah EL sebesar 25%. Ya, saya kira ini kemarin sudah kita jelaskan. Ya. Ya tinggal di sini saja. Ya. Jadi kalau misalkan di dalam data temperaturnya berapa, ya, misalkan dia 200, gitu, tinggal turunkan menjadi 30 atau kurang. Ya. Kalau memang menurunkan, maka kita perlu ada heat exchanger. Ya. Jadi heat exchanger itu biasanya ada satu unit yang di sana digunakan untuk menarik panas dari satu sistem. Misalkan dilewatkan satu pipa yang didinginkan, ya, sehingga nanti terjadi pertukaran panas dari stream ke pipa atau ke air pendinginnya. Nah, biasanya ketika kita mendinginkan ini sekaligus akan menurunkan humidity. Ya, jadi kadang-kadang memang cooling sama di humidification itu akan menjadi satu, ya. Jadi sekaligus dia turun, sekaligus dia menurunkan kelembapan. Karena paling banyak adalah kalau uap itu didinginkan, dia juga akan termasuk menjadi fasa cair, sehingga di fasa gasnya akan berkurang. Ya. Kemudian kalau misalkan VOC tadi sudah saya sampaikan, ya harus di bawah 0,25 LEL. Ya. Kalau ini terjadi, ya berarti harus diencerkan. Ya. Ini data-data LEL dan UL, saya kira tidak terlalu rumit kalau ini. Kemudian carbon regeneration, absorption, cycle time, ya, regenerative cycle time, steam requirement. Ya. Jadi ini juga sudah disampaikan di kuliah lalu. Ya. Jadi misalkan ada outlet HAP concentration, ya. Ini kebutuhan steam per karbon yang diregenerasi. Di satunya sama, pound steam per pound karbon. Nah, makin besar steam itu nanti makin bagus konsentrasi makin bagus karbon yang bisa digunakan kembali.
Ya, ini contoh misalkan karbon itu di steam dengan 0,3 pon per pon karbon, jadi artinya steamnya sepertiga dari karbon, maka nanti konsentrasi ketika selesai di regenerasi yang di stream gasnya itu sekitar 70 ppm. Nah, konsentrasi yang ada di gas itu merupakan kesetimbangan dengan konsentrasi yang ada di adsorbennya, ya, yang tersisa sebenarnya. Jadi kalau steamnya itu tidak terlalu banyak, maka dia masih akan mengeluarkan HAP di kesetimbangan gasnya itu masih 70. Artinya tidak bisa menurunkan pencemar hingga di bawah 70. Jadi kalau misalkan dia diaplikasikan, nanti pencemar itu akan turun di outletnya itu maksimum minimum ya 70 ini, bisa lebih. Ya. Ini. Tapi kalau waktu di regenerasi itu menggunakan steam yang lebih banyak, misalkan 1 pon per 1 pon karbon, jadi 1:1, maka nanti outlet yang dihasilkan juga menjadi lebih kecil. Ya, jadi kalau memang itu diperlukan sekali bahwa outletnya itu harus di bawah 70, ya mesti kita nambah steam ke regenerasi. Artinya karbonnya menjadi lebih bersih, sehingga nanti dia bisa menyerap sampai ke kesetimbangan, ya, sehingga outletnya bisa 10-12 ppm. Kemudian absorption cycle time-nya itu 2 jam. Regenerasi cycle time-nya juga 2 jam. Ya, jadi kalau misalkan industri itu beroperasi 24 jam, ya kita tinggal menghitung saja. Ya, satu unit operasi 2 jam dan harus diregenerasi 2 jam. Ya. Jadi totalnya adalah kalau operasinya 2 jam ya tinggal kita bagi saja. Jadi mestinya kita punya 12 unit yang operasi, ya, dan 12 unit yang diregenerasi atau bisa diatur nanti. Ya. Jadi misalkan karena 1:1 ini waktunya, jadi 1 regenerasi, 1 operasi, atau regenerasi 1 operasi. Ya. Atau kalau misalnya hanya 2 ya terus menerus, ya, 2 jam dioperasikan, 1-nya regenerasi. Jadi biasanya 3 begitu karena 1-nya mesti steady. Ya. Ya, kemudian diganti 1-nya operasi, 1-nya regenerasi, 1-nya steady. Ya. Sehingga nanti dalam 6 jam itu berarti 1 siklus. Ya, jadi 1 operasi, 1 steady, 1 regenerasi. Sehingga nanti itu harus jadi cukup misalkan 3, tapi operasinya ya gantian begitu. Ya. Itu tergantung nanti mendesainnya bagaimana. Kemudian menentukan jumlah canister number atau jumlah unit yang diperlukan, RCN. Ya. Jadi RCN itu ya berarti C rate, ya, dibagi dengan jumlah dari karbon contained in single canister. Ya. Jadi ini acuan biasanya 1 canister atau 1 unit itu berisi 150 pon karbon. Ya, sehingga nanti kalau kita itu menghitung, ternyata butuhnya lebih dari 150, ya berarti mesti 2 canister. Ya, ini kelipatan biasanya, kelipatan dan itu dibulatkan. Misalkan 200 begitu ya tetap berarti butuh 2. Ya, kalau 250 ya tetap 2. Ya, sampai 300. Saat 300 berarti butuh 3. Nah, ini biasanya menghitung itu kan begitu mendesainnya. Karena memang ini acuan umum, tapi boleh misalkan saudara bisa membuat 1 unit kanister sendiri, dipersilahkan, ya. Yang penting bisa dihitung kebutuhannya berapa, nanti jumlah unitnya berapa itu ya. Ini tipikal itu berarti yang umum digunakan di industri itu ini. Ya.
Baik, ya. Kemudian karbon absorber efisiensi. Jadi ini apa? Kita menghitung steam per jumlah steam per karbon. Ya. Jadi ini yang menggunakan tabel yang tadi, ya. Jadi misalkan waktu absorpsinya berapa, misalkan 2 jam, waktu regenerasinya berapa, 2 jam, ya. Kemudian kebutuhan steamnya tinggal tadi kita lihat apakah yang 0,3 atau yang 1 di tabel tadi. Ya, jadi tinggal diisikan saja, ya. Maka nanti kita bisa menghitung steam yang diperlukan untuk regenerasi per bed. Ya. Jadi ini total. Jadi jumlah kanisternya berapa, kemudian ST-nya butuh berapa di sana. Ya. Jadi nanti akan ketemu, jadi waktu yang digunakan dikurangi dengan waktu yang digunakan untuk mengeringkan dan mendinginkan. Jadi ini biasanya untuk menghitung steam requirement-nya, ya. Jadi ini. Nanti ketemu steam, ya. Kalau steamnya nanti bagi per bed, ya silakan tinggal dibagi per bed, ya. Jadi ini beberapa acuan tinggal dihitung, dimasukkan di sana. Baik, sebentar, ya. Ini agak ada beberapa contoh. Mudah-mudahan cukup kelihatan itu, ya. Ini beberapa contoh perhitungan, ya. Mudah-mudahan kemarin sudah saya sampaikan ke saudara ini, file ini, ya. Jadi ini sudah yang di pertama tadi, kemudian ini ada contoh, ya. Jadi mendesain 2 bed regenerative carbon absorption system for removal of HAP from gas emission stream dengan data begini, ya. Jadi maksimum flow rate-nya itu ada 15.000 SCFM. Temperaturnya 90 Fahrenheit. Maaf tadi itu Reaumur, ya, jadinya, ya. Dikonversi ke Reaumur atau Rankine, ya. Jadi menjadi 90/460, jadi sekian, ya. Sistem pressure-nya 1 atm, itu sistem pressure itu berarti sistem lingkungan. Kemudian HAP molecular weight-nya 92 pound per pound mol, ini berat molekul. Kemudian emission stream konsentrasinya 1000 ppm, seperti yang di contoh yang tadi, ya. Dengan persentase R-nya sekian. Ini data ini mesti dilengkapi, ya. Nah, yang pertama kita bisa menghitung densitas, ya, densitas HAP-nya, ya. Jadi PM per RT, ya. Ini tinggal dihitung saja, saya kira ketemu densitasnya sekian. Kalau satuan saya kira mudah-mudahan saudara tidak pusing, ya, karena satuan itu kalau di industri memang lebih banyak menggunakan ini, jarang sekali menggunakan SI, ya. Tapi kalau ingin satuan internasional silahkan dikonversi. Nah, kemudian setelah menghitung DHAP-nya, kita bisa menghitung loading-nya, ya. Jadi loading itu ya HAP konsentrasi dikalikan dengan emisi, dikalikan dengan flow, debit emisi atau flow stream, dikalikan dengan densitas HAP-nya. Sehingga ketemu sekian on per jam, per hour. Kemudian setelah kita mendapatkan densitas, loading, ya, loading inletnya, kemudian kita gunakan ini waktu absorpsi dan waktu regenerasi di tabel 3 tadi, biasanya 2 jam begitu, ya.
Nah, ini ada acuan kalau delta AD dan delta reg itu lebih atau sama dengan DAD sama dengan reg, maka kita bisa menggunakan 2 sistem bed, ya. Atau nanti tergantung desain lah itu. Kemudian working capacity sudah kita hitung yang tadi di contoh 1, maka kita bisa menghitung karbon yang diperlukan. Ya. Jadi ini tinggal diikuti saja. Ya. Karena menggunakan satu digunakan, satu tidak digunakan, ya satu yang untuk desorpsi, satu untuk absorpsi, ya maka tinggal dimasukkan saja satu. Sehingga diperlukan karbon sebanyak 4.786 ton karbon. Ya. Nah, per bed itu nanti karena ada 2 bed di sana ya tinggal dibagi saja. Ya. Gitu. Ya. Sehingga J regrade-nya bisa dibulatkan ke sana. Ya. Boleh bulat ke atas, boleh bulat ke bawah, tinggal nanti kebutuhan. Ya. Nah, seterusnya di sana kita bisa menghitung diameternya, bisa menghitung KIE, ya. Jadi menghitung debit, flow, ya, flow stream, tapi sudah dikonversi disesuaikan dengan tekanan sistem, ya. Jadi Q emisi dikalikan TE ditambah 460 dibagi 573, ini ke Reamur ya ini tadi. Nah, makanya satunya menjadi setelah SCM standar menjadi ACM. ACM itu atmosferik. Jadi karena ini sudah dikonversi ke satuan atmosferik. Saya kira. Seterusnya di sana sampai kita mencari ya stream per bed absorbingnya, ya. IQEA aksen, jadi flow rate per absorbing bed itu diperoleh dari QEA per jumlah bed yang digunakan tadi atau jumlah unit yang digunakan. Nah, sehingga masing-masing 7.000 CFM ya. Jadi kali 15.000 menjadi ini. Kemudian kita bisa menentukan diameter, menentukan length, sama menentukan size-nya. Ya. Nah, nanti kalau sudah ketemu ini ya baru dilihat di pasaran, saya kira ya. Di pasaran itu yang paling reliable yang mana? Dicari ke ukuran yang dekat di pasaran. Ya. Sehingga nanti itu bisa bisa diotak-atik lagi dengan merubah nilai UE-nya, ya, kecepatan alir di dalam vessel. Nah, biasanya kan kalau mendesain itu ketemu unit, nah ternyata unitnya begitu dicari di pasaran kan tidak ada. Nah, nanti kita mencari pendekatannya sehingga nanti kita bisa merubah-ubah itu ya dengan melihat kecepatan alir di dalam emisinya ya, sebenarnya dalam stream itu. Itu saya kira beberapa hal yang bisa digunakan untuk mendesain ukuran dari absorber unit ya. Nah, target saudara itu bukan mendesain sebenarnya. Saudara itu adalah karena levelnya level magister itu biasanya untuk mengevaluasi. Ya, sehingga paling tidak acuan-acuan ini bisa untuk mengevaluasi kalau suatu saat dihadapkan pada satu kasus di lapangan, ya. Atau kalau memang tidak ada sama sekali, ya paling nggak ini bisa dibantu preliminary design, ya. Jadi saudara bisa mengotak-atik dengan hitungan sederhana ini bahwa sebenarnya kalau satu proses itu menghasilkan stream sekian, nah kita butuh karbon sekian, ukurannya sekian, ya dengan
acuan-acuan yang dimana sehingga kita bisa memberikan satu pedoman untuk desainernya, ya, untuk yang mendesain. Baik ya, jadi itu saya kira ini saya kira example 5 ini tidak terlalu sulit ya, hanya menurunkan, menyesuaikan dengan syarat saja. Jadi syaratnya harus di bawah 30, di bawah 50%, di bawah 25% LEL ya, ini itu tinggal nanti apa yang harus kita lakukan itu saja. Ya. Kalau lebih tinggi ya berarti panasnya lebih tinggi ya didinginkan. Biasanya kalau di industri menggunakan heat exchanger ya. Kalau itu sekaligus mengolah debit, mengolah humidity. Ya. Kemudian kalau konsentrasi biasanya diencerkan. Gitu. Atau pretreatment diturunkan dulu dengan cara yang lain. Nah, contoh nomor 6 ini juga lanjutan dari yang di atas itu. Ya. Jadi menentukan absorption cycle, regenerative cycle, dan steam recruitment. Ya, itu nanti kita hitung di bawahnya di sini. Jadi kalau absorption cycle-nya kita bisa melihat di tabel yang tadi ada itu, atau mungkin cari tabel lain, ya. Atau bisa mendesain sendiri menggunakan apa biasanya, ya dihitung mulai dari isoterm absorpsi, kapasitas absorpsi, kemudian setelah kapasitas kita harus bisa menentukan breakthrough-nya, ya, kemudian kita coba dengan hitungan itu kalau dibebani dengan absorpsi itu sampai breakthrough terjadi total itu butuh berapa jam. Itu dinamakan satu cycle biasanya. Jadi artinya atau bisa menggunakan sistem uji konsentrasinya. Ya, jadi uji konsentrasi itu inlet ketika dimasukkan di dalam karbon diuji outletnya. Ya. Nah, nanti outlet absorpsi itu akan selalu baik sebelum breakthrough. Jadi misalkan di absorpsi yang masuk itu misalkan 100%, yang keluar 1% misalkan, itu akan selalu begitu sampai breakthrough. Nanti kalau tiba-tiba yang keluar itu lebih dari 1%, itu berarti yang di dalam bed ini sudah jenuh. Itu sudah mengalami breakthrough. Nah, tinggal kita hitung saja waktunya. Mulai dari dia dioperasikan sampai konsentrasinya berubah, itu butuh waktu berapa lama. Itu dinamakan satu cycle biasanya. Ya. Kalau dengan breakthrough, saudara bisa melihat di bukunya di bukunya Valero itu ya, yang saya berikan itu juga ada menghitung dengan cara breakthrough. Kalau menghitung kan kelihatannya sulit, tapi kalau di lapangan itu biasanya lebih mudah ya. Tinggal kita ukur yang inlet dengan outlet saja. Sampai terjadi outlet itu tiba-tiba naik. Itu sudah cut sudah. Itu berarti waktu operasi sampai dia tiba-tiba naik itu yang dinamakan satu cycle. Ya. Nah, kenapa ini 2 jam bisa menentukan? Karena memang dia menggunakan 50% tadi. Kalau 50% ya sudah, ini berarti jauh dari breakthrough sebenarnya. Ya, sehingga kalau ada di operasinya, misalkan tiba-tiba molor sedikit ya menjadi 2 jam lebih 10 menit, nah itu tidak ada masalah. Ya, kadang-kadang kan harus ada toleransi. Artinya dia punya space 50%. Ya, baik, itu. Kemudian kebutuhan steam dengan kebutuhan karbon ini juga di tabel ada. Ya. Kalau memang mau di setting yang keluar 70 ppm ya sudah tinggal 0,3. Kalau di setting kurang di 70 ya ini harus dinaikkan menjadi 1 tadi. Ya, ini. Kemudian nah ini contoh perhitungan untuk carbon required. Ya. Contoh 9 ini, jadi tentukan kebutuhan steam untuk fixed bed regenerative carbon
ya, dengan RE-nya 90% atau efisiensi apa tadi itu, RE itu di sini. Nah, ini 90% itu efisiensi, ya, kontrol efisiensi, ya, 90%. Jadi artinya bahwa efisiensi itu tidak 100%, tapi dengan batas keamanan. Ini keamanan pendesain biasanya. Jadi pendesain itu tidak pede mengatakan 100%, cukup 90% saja lah, sehingga kalau ada apa-apa itu masih ada ring, ya, ini ring aman, ring bisa mengelak, ya. Dan HAP yang di outlet itu 50 ppmv, steamnya ini yang diperlukan, kemudian waktu regenerasi 2 jam, bed-nya 181 feet persegi, ya, luas bed. Ya. Kemudian asumsi antara waktu dry ke cooling, ya, mengeringkan dan mendinginkan itu 1/4 jam. Ya, artinya bahwa ini waktu sebelum dia siap kembali digunakan. Karena ketika diregenerasi, itu kan terjadi dengan steam. Kalau dengan steam itu panas, ya. Ya, nanti setelah selesai regenerasi, itu mestinya dikulingkan dulu, di cooling down, sekaligus drying, ya, karena ketika panas itu keluar kan nanti uapnya keluar juga. Nah, itu di spare waktu 1/4 jam, ya, sehingga nanti kita bisa menghitung, ya, di sana QS, ya, debit steam, itu jumlah kanister kalikan ST tadi sudah kita hitung yang di atas tadi, ya, steam yang diperlukan. Kemudian waktu regenerasi, waktu pendinginan dibagi 60. Ya, tinggal kita hitung, sehingga nanti kita ketemu steamnya sekian. Nah, kalau bednya, jumlah bednya berapa, ya tinggal apa? Per abed, ya, per luasan bed. Jadi ini yang harus dilepaskan di steam itu, ya. Pound steam per menit per feet persegi. Ya, tinggal nanti luas bednya berapa, yaitu yang di mana di didesainkan, ya. Jadi kalau luasnya lebih luas, ya berarti G-nya harus lebih banyak, itu maksudnya. Jadi ini, ya, karena QA per QS, ya, ini maka mungkin tidak terjadi banjir, ya. Kalau ada banjir, ya mungkin dry-nya tidak terlalu butuh drying yang berlebihan, saya kira. Jadi ini saya kira hal-hal yang bisa digunakan untuk membuat kriteria desain. Ya, ini ada contoh lain. Jadi karbon kanister dengan flow rate kurang dari 2000 SCFM. Jadi kita sudah punya karbon kanister sistemnya, ya, tidak mendesain, artinya sudah punya karbon sistem yang digunakan untuk emisi stream kurang dari 2000 SCFM. Kemudian ada pencemarnya juga, ya. Jadi ada HAP-nya, flow rate-nya 2000 SCFM, temperaturnya sekian, kemudian konsentrasinya 700 ppm, absorption time-nya 40 jam. Ya. Ini biasanya sudah ada data tekniknya. Kalau ada data ini, ya tinggal kita sesuaikan dengan emisi yang akan diolah. Ya. Ini juga sama, kita menghitung D-nya, menghitung bebannya, ya, kemudian menghitung kebutuhan karbonnya. Nah, karena waktunya berbeda, ya waktunya nanti dibuat berbeda di sana. Kemudian kita bisa menghitung working capacity, ya, biasanya digunakan 50% di sana, ya, sama, ya, dari working equilibrium, menggunakan apa tadi, Langmuir, ya, tadi, ya, atau friendly, ya, friendly isotherm.
Ya sama lah saya kira. Ya sampai berapa butuh karbon, berapa RCN. Ya. Ini saya kira tentang karbon itu memang tidak terlalu rumit ya. Jadi bahkan di lapangan itu kadang-kadang malah tidak terlalu banyak dihitung kecuali untuk mendesain ya. Kalau di operasionalnya tinggal ditambahkan, kemudian dilihat dari pengalaman, dicek dari yang masuk, oscilasi masuk dan yang keluar ya. Itu di lapangan malah sering begitu. Makanya kadang-kadang sampai suatu saat bisa berlebihan, kadang-kadang tidak sesuai spek lagi karena lapangan itu kadang-kadang lebih menyesuaikan ya. Makanya nanti itu peran dari saudara ya, sehingga nanti bisa menggunakan itu pada desain-desain yang rasional, saya kira itu. Itu tentang karbon ya. Nanti ini akan saya share ke saudara beberapa hitungan ini. Silakan kalau mau ada pertanyaan dulu. Kalau tidak saya lanjutkan ke absorpsi ya nanti. Saya carikan yang absorpsi. Absorpsi ya. Yang kedua tentang absorpsi nanti sebentar. Jadi absorpsi ini sebenarnya juga sama dengan absorpsi tadi ya. Jadi yang paling penting itu kita bisa menentukan inlet loadingnya, kemudian kita bisa menghitung rasio L per J, jadi liquid per gas ya, liquid yang diperlukan per gas stream yang dimasukkan ya, dan juga nanti kita bisa menghitung atau mendesain clean out gasnya berapa. Nah, jadi sebenarnya sama, jadi kita menghitung jumlah yang masuk, jumlah yang keluar. Nah, yang ada tambahan lagi adalah kalau di adsorpsi itu kita tidak memperhatikan kesetimbangan dengan yang terserap ini. Ya, jadi slurry out-nya itu kan tidak dihitung karena dia tertangkap di media. Sedangkan yang diabsorpsi itu karena yang mengabsorpsi itu cairan, sehingga nanti pencemar itu tertangkap dan dia akan ikut pada slurry. Sehingga yang masuk dengan yang keluar gas ini dan konsentrasi pencemar dalam air yang masuk dengan yang keluar ini itu harus dalam kesetimbangan, harus memenuhi hukum kesetimbangan massa. Ya. Jadi jumlah yang terserap atau jumlah yang hilang dari gas ini, dari stream itu harus sama dengan jumlah yang terserap oleh air. Itu prinsipnya saya kira. Ya. Sehingga kalau jumlah yang hilang dari gas itu berarti jumlah yang terserap di air itu bergantung dari jumlah airnya. Jadi kan yang terserap di air itu kan jumlah dari air yang pertama, yang kedua jumlah atau besar kelarutannya. Jadi kalau komponen gas itu makin larut di air, itu berarti makin mudah untuk terambil oleh air, oleh absorbernya. Ya, atau kalau airnya makin banyak, itu berarti secara probabilitas itu juga nanti gas ini akan lebih banyak tertangkap oleh air. Ya, makanya biasanya kalau mendesain itu hanya memang dalam desain kita menghitung rumit ya, tapi dalam pelaksanaannya itu seringkali lebih disesuaikan dengan itu saja, rasio gas dengan clean water-nya, ya, clear water liquid-nya, ya, atau clear liquid was-nya, atau water-nya itu tadi. Ya. Nah, seringkali yang di lapangan itu berlebihan, gasnya berapa, ini semprot saja yang banyak begitu, agar nanti gasnya itu tidak banyak yang keluar. Ya. Dan itu kadang-kadang menjadi over operating, ya. Jadi operasinya lebih melebihi dari desainnya.
bagaimanapun juga ini kan menjadi penting ya, karena air itu sumber daya yang mahal ya, walaupun nanti itu bisa di-recycle atau diolah kemudian dimasukkan lagi ke sana ya. Nah, fungsinya desain itu ya itu tadi, kita memberikan acuan batasan angka-angka sehingga perbandingan ini selalu lebih efisien ya. Ini contoh ya, air emission stream mengandung HAP ya, yang ada di tabel 11 nanti mungkin di baliknya ya. Kemudian ditentukan bahwa pack wet scrubber itu merupakan pilihan yang baik ya untuk kondisi ini. Kemudian slope dari equilibrium ya atau M-nya adalah 1,3 dan seterusnya di sana ya. Nah, data yang ada itu ini. Nah, ini penting bagi saudara nanti kalau di lapangan paling tidak apapun yang kondisi yang ada di lapangan, mesti saudara bisa membuat satu formulir ya, formulir untuk kontrol, formulir untuk desain ya. Jadi paling tidak isinya inilah paling tidak, atau bisa hal-hal lain yang bisa ditambahkan. Jadi misalkan ini adalah HP emission stream data form atau form itu ya, kompaninya apa, lokasinya di mana, plan kontak dan seterusnya. Yang perlu saya beritahu perlu sampaikan saudara, biasanya kita itu kalah dengan orang-orang asing itu masalah ini. Kita jarang sekali bisa punya ide rapi untuk membuat formulir yang diperlukan. Makanya di ISO di mana itu yang paling penting kan formulir ini, itu penting sekali. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti saudara ini, karena ini nanti tugasnya yaitu saudara membuat satu formulir untuk preliminary design nanti. Ada emission stream number, nah itu saya kira seleksi plan-nya, kemudian source-nya dari mana, kemudian klasifikasi source-nya apa, kemudian nama pencemarnya apa di sana, dia organik atau anorganik, kemudian konsentrasinya, kemudian pressure-nya yang bisa dihitung itu. Kemudian ada solubility-nya berapa. Biasanya kalau solubility sudah ada datanya, data provided ya, ada itu berarti sudah ada datanya. Atau kalau memang ada ya dituliskan di sana. Kelarutan gas ini ke air biasanya atau ke absorber yang akan digunakan. Kemudian molecular weight-nya, moisture content-nya, temperatur, flow rate, tekanan atmosfernya ya. Tekanannya, ya, atmosferik, berapa atmosferik, dan seterusnya. Apakah dia ada halogen, metal, kemudian dan seterusnya di sana. Nah, ini menjadi hal yang penting dalam perhitungan selanjutnya. Ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung sebenarnya slope-nya tadi 1,3. Ya, slope itu bisa dilihat di tabel mana tadi itu. Slope itu di tabel nanti ada, ya, mungkin figur 1. Nanti kita lihat ya sebentar, ada nanti. Ya. Kemudian GE-nya sekian. Ya. Nah, nanti kita bisa menggunakan persamaan yang ada di, nanti akan saya upload untuk saudara. Ya, bagaimana persamaan semua itu ya, kemarin sudah sebagian. Gasnya berapa mol, kemudian liquidnya berapa mol. Nah, itu nanti kan bisa kita hitung. Ya. Bentar, saya bukakan bukunya saja. Nah, dari emission stream data ini sebenarnya kita bisa membreakdown ya. Jadi yang paling penting adalah emission stream flow rate-nya berapa, temperaturnya berapa, kemudian HAP-nya apa,
emisinya berapa, konsentrasi emisi, pressure-nya, ya. Kemudian, nah ini nomor 6 ini biasanya kita mengacu pada standar emisi. Jadi misalkan yang ada itu 2000 ppm, kemudian standar misalkan hanya boleh misalkan 200 ppm, ya maka kita harus menurunkan itu menjadi 99% efisiensi yang diperlukan. Jadi tinggal yang masuk itu berapa, yang disyaratkan oleh baku mutu berapa, kita bisa mengisikan pada regulate efisiensinya. Jadi ini, ya, jadi ini apa biasanya tergantung situasi di lapangan. Ya. Jadi regulate efisiensi ini. Nah dari situ nanti kita bisa meneruskan, ya. Ini termasuk nanti evaluasi, ya. Saudara bisa menggunakan form-form seperti ini. Kemudian yang dilaporkan, nah kenyataannya berapa persen, emisinya berapa banyak, jadi kan ini desain. Ya, asap ini yang diperlukan, kalau ini yang di lapangan biasanya. Ya, jadi hasil pengukuran lapangan, emission stream flow rate-nya berapa, dan seterusnya di sana. Nah, ini hal-hal yang penting ketika kita akan mendesain absorber. Ya, paling tidak kita mengetahui apa slope solubility-nya, ya, kemudian bisa mengetahui flow rate liquidnya, densitas streamnya, ya, emisi, dan seterusnya. Ya. Ini data ini sudah ada semua di tabel nanti. Ya. Nah, ini data lapangan ya, yang kedua ini, data di lapangan. Saya mau memberikan contoh yang sudah, nah ini nih. Bentar, ini tadi yang sudah. Ya, dari emisi yang tadi itu, nanti kita bisa lanjut sebenarnya ya. Kita bisa menentukan ini, menentukan L sama G ya. G-mol, G-gal. G-mol itu berarti apa? Gas dalam mol. Ya. Kemudian G-galon itu berarti ini dalam satuan gal. Ya, galon itu berarti galon per menit nanti. Ya, kalau mol itu biasanya mol, on mol per hour, beban per mol. Ya, bisa kita hitung sebenarnya. Ya dihitung saja. Tinggal menghitung dari rumus yang diberikan di sana. Ini step by step untuk menghitung kebutuhan air, kebutuhan dari gas yang ada. Ya. Biasanya stream itu kan menampilkan gas stream, ya. Debit stream kalikan 1,55 itu menjadi apa? G-mol, ya, dalam bentuk mol. Jadi biasanya kalau menggunakan gram per mol apa dengan satuan S itu 28 ya. 28 gram per mol. Kali ini kalau pon itu 0,155 pon per mol biasanya ini. Ini hanya konversi satuan. Kemudian L mol, nah itu 1,6 kalikan M tadi slope tadi kalikan G molnya, ya sudah ditemukan di sana. Nah, nanti dari sini, dari kondisi stream ini, ya, nah kita bisa menentukan berapa air yang diperlukan. Jadi L liquid galonnya atau absorbernya adalah 35 galon per menit, itu dari hitungan ini. Ya. Saya kira ini lebih mudah nanti kalau saudara mencoba sendiri, ya, mencoba untuk menelusuri ini. Nah, ini akan saya berikan ke saudara bagaimana menghitung ini, ya, termasuk nanti menentukan G areanya,
ya, menentukan luas kolom, diameter kolom yang digunakan untuk absorber tadi. Ya. Ya, itu, ya. Maksud saya adalah bahwa ini saya berikan itu untuk saudara membuat tugas, ya, membuat tugas dari sini itu kira-kira apa yang diperlukan. Tapi tidak perlu sampai ini ya, tidak perlu sampai yang menghitung biaya. Tapi kalau diperlukan ya nanti silahkan. Ini akan sudah saya upload kayaknya ya. Ini di share di My Classroom. Ini dihitung sampai dia sampai ke annual cost ya, cost operasional. Kemudian kalau ini sudah Venturi, ya saya kira mungkin sampai tidak perlu sampai ke perhitungan ini, sampai ke desain saja. Cuma nanti kalau saudara di lapangan perlu ini ya silakan bisa dijadikan acuan. Ya, ini sama saya kira. Ini ada 70 halaman karena itu ada yang Scrubber Tower, ada yang Venturi Tower. Ya, nanti tinggal silakan kalau diperlukan ya dipelajari ya. Yang di bawah ini ada abbreviation-nya, nomenklatur nanti saya kira itu. Nah, maksud saya adalah yang absorpsi ini saudara coba membuat satu acuan ya. Jadi satu acuan itu satu pedoman untuk membuat preliminary design ya. Artinya silakan merangkum dari ini. Kira-kira jadi gambarnya begini, kalau saudara dihadapkan pada satu industri yang punya stream emisi ya, dan itu harus diolah dengan absorber ya. Nah, itu kira-kira apa yang harus saudara lakukan step per step-nya ya. Tapi jangan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia saja. Kalau bahasa Inggris nanti tinggal ngopi ini. Nah, dari situ silahkan nanti tugas ini untuk 2 minggu ya, dikumpulkan waktu UTS sebagai nilai tugas kedua ya, untuk absorpsi. Jadi saudara membuat preliminary bukan preliminary, membuat acuan untuk membuat preliminary design. Ya, jadi membuat acuannya, langkah-langkahnya seperti apa untuk membuat itu. Ya, jadi kasusnya sama, ada satu industri mengeluarkan mempunyai stream seperti inilah ya paling tidak. Nah, ini juga harus masuk dalam acuan saudara apa yang diperlukan di sana. Ya, apakah itu kira-kira dia harus berapa banyak ya, gasnya apa, kemudian konsentrasinya berapa banyak dan seterusnya. Membuat acuan lah gitu ya. Kalau yang S1 kan biasanya dari data itu dia membuat desain. Kalau saudara tidak, ini blank, dianggap blank ya. Ada industri minta tolong saudara untuk mengolahkan streamnya dengan absorpsi. Itu kira-kira apa yang harus saudara lakukan. Itu, ya. Itu nanti tuangkan dalam tulisan ya atau dalam makalah begitu. Silahkan saya kasih waktu 2 minggu. Ini bisa jadi acuan, saya kira kalau sudah membaca ini sudah lengkap sebenarnya. Tinggal kita membuat satu urutan pengerjaannya saja. Itu kira-kira ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan dulu? Ini lengkap, ini 70 halaman itu bisa dibaca saja.